Saya mau masuk ke dia Katolik, dia masuknya ke Islam gitu, Pak. Mbak ngajak, Mbak salah? Enggak ngajak. Pak. Oh, tertarik. Iya, tertarik. Kenapa tertarik masuk Katolik? Karena saya kan dari kecil juga jauh kata agama juga. Karena minim banget ini keagamaan di rumah. Ya, bahkan yang kayak ngaji itu nggak boleh gitu dulu sama mama. 25 sekarang. 25, walaupun saya agak tidak sopan bertanya umur ya. Soalnya bertanya umur kalau versi negara tertentu, salah satunya di Jepang, itu tidak sopan, ya sensitif. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, saya tanya umur, usia 25 tahun. Kemudian KTP-nya, oh ini perbatasan Sidoarjo sama Surabaya sini ya. Iya. Baik, ini rumah sendiri atau asli dari suku mana? Itu rumah ibu. Rumah ibu. Iya. Kalau Mbak asli Surabaya sini? Enggak bangun rumah di situ. Oh, bangun rumah di situ. Aslinya asli mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, asli Banyuwangi, terus kemudian pindah ke Surabaya sini ya? Iya. Ke Sidoarjo. Baik, Mbak Ocha ditemani oleh Mbak siapa ini? Mbak Serla. Mbak Serla, bentar, Mbak Ocha, Mbak Serla. Yang mau syahadat yang mana ya? Mbak Ocha ya? Terus kemudian Mbak Serla? Nemenin aja, nggak mau syahadat lagi? Ya, udah. Ya, baik. Mbak Serla hari ini teman apa ini? Teman CS? Iya. Dari SMP? Mbak SMP sini? Tadi enggak jilbaban beliau. Karena ini sifatnya adalah acara mu'alaf center ya, harus berjilbab. Harus berjilbab. Jadi Mbak tadi datang ke sini mengantarkan Mbak Ocha. Iya. Dalam rangka Mbak ikut bersyahadat juga. Nah. Oh, enggak. Bagaimana ceritanya? Mbak kenal dengan beliau menyampaikan mau masuk Islam. Dulu kita kan satu SMP. Iya. Dulu SMP nggak ada dia kayak gitu, Pak. Oh, bentar. Ini agamanya Katolik. Iya. Waktu SMP sebangku. Sebangku kita. Sebangku. Iya. Oh, makanya CS ya. Iya. Tapi sebangku sama orang Katolik loh. Iya. Ya. Makanya Gimana? saya dulu sempet kayak asik nih kayak yang Katolik. Saya SMA dulu malah mau ikut ke dia, Pak. Oh, Malah kayak kebalikan gitu, Pak. sebentar. Saya mau yang masuk ke dia Katolik, dia masuknya ke Islam gitu, Pak. Itu dulu waktu SMA gitu. Mbak ngajak, Mbak salah? Enggak Enggak, ngajak. Pak. Oh, tertarik. Iya, tertarik. Kenapa tertarik masuk Katolik? Karena saya kan dari kecil juga jauh kata agama juga, Pak. Karena minim banget ini keagamaan di rumah. Ya, bahkan yang kayak ngaji itu nggak boleh gitu dulu sama mama. Kayak harus belajar. Pokoknya dikejar tuh duniawi gitu, Pak, kasarnya. Iya. Tapi kalau kakek saya tuh enggak. Akhirnya tertarik melihat Katolik, saya mau masuk Katolik gitu ya? Dulu tuh kayaknya nggak tahu, saya tertarik aja gitu loh, Pak. Gue pengen. Lihatnya kayak apa? Lihatnya Karena apa? saya dulu kayak ngerasakan saya rasa tuh dulu agama tuh kayak nggak nolong banget kan ya, Pak. Kayak nggak nolong? Sehancur itu saya, Pak. Oh, Iya. sejak apa itu? Sejak SMA. Sejak SMA? Saya tahu papa saya nikah lagi. Oh. Terus juga kayak makin keruh gitu loh. Nanti saya kasih tahu, Mbak. Oh, boleh. Sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan poligami. Iya. Nggak ngajarkan. Dia bukan Nanti- poligami, Pak. Karena Enggak, emang maksudnya yang nikah lagi tadi. Oh, yang cerai tadi. cerai. Ya. Dia cerai. Saya sejak umur 2 tahun. Yang mengajarkan poligami justru Bible. Ada ayatnya. Ada. Kalau di Islam itu justru tidak merekomendasikan poligami. Ada ayatnya juga di Al-Quran. Terus juga saya dulu tertarik Katolik itu karena kan di Katolik itu kayak nggak boleh cerai ya. Nah itu saya mau putus di orang tua saya. Di sini malah diperbolehkan punya istri 100. Ya.
Makanya ada pengacara Katolik yang terkenal kemarin tuh, waktu dia masuk penjara ditangkap, pengacara yang terkenal ya. Bisa diketik aja di internet, di Google. Berapa istri gitu. Muncul nanti di situ 10 istrinya. Di sini diperbolehkan punya istri 100. Tapi Nabi Muhammad kan istrinya juga banyak. Nabi Muhammad istrinya juga banyak. Iya, malah janda-janda. Ya, nah itu dia, malah janda-janda. Seandainya Rasulullah itu Nabi yang kerjaannya memang dia kan presiden kan, di atas presiden. Iya. Nabi levelnya itu di atas presiden. Seandainya dia mau ya, seandainya dia mau, dia tuh nikahnya sama gadis-gadis cantik-cantik. Ya kan, dia ambil yang tercantik mana itu dinikahi. Enggak, dia tuh justru menikahi janda-janda yang tua-tua ada. Karena apa? Waktu itu zaman perang. Zaman perang banyak istrinya sahabat itu ditinggal suaminya, meninggal. Jadi meninggal, sahabat itu bunuh dalam perang, sehingga banyak di situ keluarga yang tidak lagi punya ayah dan seterusnya. Dan termasuk para sahabat ya, itu menolong ada janda yang tidak punya suami dan sebagainya, ditolong. Rasulullah juga begitu. Oh ini kasihan, fulana ini kasihan, dinikahi sama Rasulullah. Ya, itu salah satu strategi pertolongan ya. Pertolongan. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu mau ya, kalau dia memang nabi palsu ya, misalnya ya, dia kan levelnya di atas presiden tuh. Dia mau, gampang sekali dia. Tinggal menikahi gadis-gadis seantero jagat itu, dicari yang paling cantik-cantik, dinikahin sama dia, selesai. Ya toh? Beliau tidak malah menikahi janda-janda. Bahkan kalau Rasulullah mau ya, Rasulullah mau itu waktu pernikahan anaknya Fatimah itu sama Ali bin Abi Thalib itu, Rasulullah kan di atas presiden toh, harusnya pernikahan itu mewah ya kan, presiden loh, mewah itu harusnya. Enggak, pernikahannya itu sederhana sekali. Sahabat Rasulullah bahkan ada banyak yang menangis, kok sampai begini ya Rasulullah. Tahu nggak, baju pengantinnya Fatimah itu tambalannya ada banyak, sobek-sobek. Itu anaknya presiden, anaknya Rasulullah. Mbak kalau menikah kira-kira mau nggak pakai baju sobek-sobek? Nggak mau. Fatimah putri Rasulullah itu menikah bajunya sobek-sobek, tambalan, ditambal begitu. Terus Rasulullah itu kalau tidur beliau nggak pakai kasur, pakainya itu lelak-lelak tikar dari kurma itu, apa namanya, daun-daun kurma itu dan seterusnya. Terus kemudian beliau juga sering lapar. Bukti ya, bukti. Seandainya Rasulullah itu nabi palsu, ya, dia itu menumpuk kekayaan, ya toh? Jadi nabi menjadi orang terpandang, dia menumpuk kekayaan sebesar-besarnya. Tapi tidak, Rasulullah meninggal itu dalam kondisi berhutang. Bayangkan, ada presiden di atas presiden ini meninggal dunia dalam kondisi berhutang. Gimana itu? Ya kan? Seandainya Rasulullah itu nabi palsu, ya tujuan jadi nabi dia untuk menjadi terpandang sehingga dia bisa dengan mudahnya memungut pajak sana sini, ya kan? Kemudian habis itu dia menjadi orang kaya. Tidak. Jadi ceritanya begini. Rasulullah itu waktu sakit ya, menjelang meninggal dunia itu kepingin membelanjakan bahan makanan untuk keluarganya itu. Dia mau beli gandum dan seterusnya, tidak ada uang. Sehingga beliau akhirnya menggadaikan, ya, bukan menggadaikan istilahnya, pinjam uang tapi pakai jaminan baju perangnya itu. Aku punya baju perang, boleh nggak aku pinjam uangmu untuk aku belanjakan buat keluargaku untuk bisa makan, gitu. Kemudian waktu beliau meninggal, utangnya tadi itu belum terbayar, tapi beliau Rasulullah sebenarnya hutang itu lunas dengan adanya baju perang tadi kan sebenarnya ya.
Tetapi waktu itu si Yahudi tadi itu yang punya uang tadi orang Yahudi. Orang Yahudi tadi akhirnya menagih utangnya itu kepada Sayyidina Ali. Ya, keluarganya Rasulullah namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, wahai Ali, ini Nabi Muhammad pernah meminjam aku uang menjelang meninggal itu, ini jaminannya baju perang ini. Akhirnya kata Sayyidina Ali, udah nggak pakai lama, udah aku tebus ini, aku kembalikan uangnya Rasulullah, baju perangnya diambil lagi. Sebegitunya loh, sebegitunya itu Nabi itu. Kalau kita membaca sirah Nabi, ya, sirah Nabawiyah itu, seringkali kita ini merasa, ya Allah, kok sampai segitunya gitu loh, sampai segitunya. Begitu. Kan ada tuh orang Kristen, saudara saya orang Kristen yang sering bilang, itu Nabi Muhammad, Nabi kalian itu menjadi Nabi hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Tidak ada itu. Tidak ada. Gitu. Baik, Nabi yang kaya raya siapa? Siapa ya? Bukan Nabi. Semua para Nabi dan Rasul miskin. Iya. Miskin. Mungkin karena hidupnya setiap hari itu dihabiskan untuk jalan dakwah. Sehingga untuk mengumpulkan harta itu nggak sempat. Ada Nabi yang kaya raya karena dia sekaligus menjadi raja. Siapa itu? Nabi Salomo. Tahu kan? Nabi Sulaiman. Sama bapaknya itu siapa namanya? Sulaiman yang belah lautan. Oh bukan, Sulaiman itu bukan yang belah lautan. Oh itu Nuh ya? Bukan, Nabi Nuh itu yang membawa bahtera kapal itu. Oh iya. Nabi Nuh ingat kisah membawa masyarakat diajak naik kapal perahu untuk diselamatkan dari banjir bandang besar waktu itu ya. Itu Nabi Nuh ya, membawa kapal itu kan, yang dia membangun kapal itu kan. Anaknya tidak mau ikut kan, namanya Kan'an itu kan. Istrinya Nabi Nuh namanya siapa? Enggak ya, Enggak, istrinya Nabi Nuh namanya siapa? Enggak ingat. Tahu? Namanya Bunuh. Iya. Iya. Jadi karena Nabi Nuh kan Pak Nuh ya kan, istrinya itu Bunuh. Nah, kalau yang membelah lautan itu adalah Nabi Moshe. Oh iya. Iya. Moshe Rabenu atau Nabi Musa. Iya. Membelah lautan dia. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Dak. Terbelah lautan itu. Itu yang Fir'aunnya ini ya, biar nutup itu ya. Iya. Yang Fir'aun itu mengejar lalu mau menangkap itu Musa. Nabi Musa itu tidak ada kepikiran itu. Depan itu lautan mau dibelah, tidak ada kepikiran itu. Dia hanya pikirannya, ya Allah saya minta tolong, ya Allah saya minta tolong, ya Allah saya minta tolong, itu aja. Jadi kalau hidup kepepet itu mudah, apa tadi? Ya Allah minta tolong. Ya Allah minta tolong. Ya Allah minta tolong. Tidak ada itu pikiran di Nabi Musa ini. Itu depan lautan, nanti kita akan belah itu lautan. Tidak ada. Nanti di depan tuh lautan jadi daratan. Tidak ada itu pikiran. Sampai itu siapa namanya? Pengikutnya Nabi Musa itu yang sekitar 200.000 itu, orang Bani Israel itu sampai bilang ke Nabi Musa, wahai Musa bagaimana ini, wahai Musa. Semua pada ribut, pada menangis. Belakang sudah Fir'aun sudah datang. Wahai Nabi Musa bagaimana ini, menangis semua. Kita akan mati, kita akan mati. Yang ada di pikiran Nabi Musa bukan membelah lautan. Apa tadi? Ya Allah tolong. Ya Allah minta tolong. Jadi kalau ada situasi apa kepepet, kuncinya ya Allah minta tolong. Ada banyak ibrah yang kita dapatkan dari kisah-kisah Nabi Musa. Baik, ceritanya waktu itu kita lanjutkan ya. Tadi ini hanya sekedar supaya mengingatkan lagi ya. Apa ini apa gitu. Ini Mbak Serla dulu kenal sama Mbak Ocha. Satu bangku di kelas sejak SMP. SMA juga? Enggak. Oh. Kita satu kampus beda jurusan. Bestie sejak SMP. Oh satu kampus? Satu kampus. Kampus mana? Oh jurusan? Bidan ya. Oh Anda bidan. Anda bisa Inggris? Pendidikan. Pendidikan bahasa Inggris. Sekarang jadi guru bahasa Inggris? Bukan.
Udah enggak? Nggak jadi guru. Enggak suka jadi guru, jadinya? Ini nganggur. Oh enggak lah, bukan nganggur. Enggak. Lagi cari kerja kan baru resign. Pokoknya jadi kayak kerja kantor gitu. Kemarin kerja apa? Admin. Admin. Resign. Resign. Soalnya kan patah tulang mau operasi. Siapa yang patah tulang? Di sini. Kenapa? Kecelakaan. Kecelakaan apa? Motor. Di? Di dekat Uner. Oh, habis kecelakaan terus resign. Ya, terus waktu itu tertarik ingin masuk Katolik. Iya. Luar biasa, dia sampai ketawa ini Mbak Ocha. Tertarik masuk Katolik. Karena papa saya Islam banget, orang Tuban ya. Papa orang Islam banget. Iya, tulen. Terus apa dampaknya? Dia kayak, kamu tuh boleh temenan tapi jangan ke bawah. Temenan sesama Katolik kepada orang Katolik tapi jangan kebawa Katolik gitu. Iya. Terus? Dia kayak dimarahin gitu, Pak. Uh-uh. Enggak, karena emang pengen sendiri. Mbak tahu nggak? Mbak kan tadi nggak pakai jilbab loh, datang. Terus kemudian saya minta agar pakai jilbab. Tahu nggak? Di Bible ini ya diperintahkan supaya pakai jilbab dan hukumnya wajib. Tahu nggak? Enggak. Justru yang memerintahkan keras dan lantang supaya wanita berhijab itu bukan di Islam. Islam memang ada perintah, tapi yang perintahnya keras itu. Alkitab. Dan rata-rata saudara kita Kristen dan Katolik tidak tahu ada ayatnya. Mbak yang bukakan, dibacakan Mbak Serla ya. Mbak Ocha minta tolong bukakan 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. 1 Korintus bukan yang Korintus yang itu, yang Kor ya. Oh ya, yang betul, yang belakang betul. Ya, dibacakan yang keras ya Mbak Serla ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau Dibawa aja Mbak, dibawa supaya enak bacanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, terus? Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Terus? Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Hukuman untuk orang-orang wanita yang tidak mau menudungi kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya, dibotakin. Karena itu kehormatan. Kalau tidak mau rambutnya dibotakin, dihabiskan, maka wajib menudungi kepalanya. Itu Mbak. Jadi saudara kita Kristen dan Katolik, kami mempromosikan Bible ini, ayat-ayat seperti ini supaya semuanya bisa tahu, bisa baca. Oke. Terus kemudian saya sekarang kembali ke Mbak Ocha sekarang. Minta tolong mikrofonnya kembalikan ke Mbak Ocha. Gini, Ananda ini Bapak Ibu semuanya Katolik. Aslinya Bapak Islam. Aslinya Bapak Islam. Terus Ibu? Katolik. Katolik. Bapak masuk Islam karena menikah sama Ibu. Maksudnya Bapak masuk Islam, masuk Katolik karena menikah sama Ibu. Oh, sekarang Katolik atau Muslim, Bapak? Masih Katolik. Iya. Terus kemudian Mbak Ocha nanti setelah masuk Islam ini enggak apa-apa enggak sama Bapak Ibu? Enggak apa-apa, sudah pamit kalau masuk Islam. Apa yang jawaban mereka? Ya enggak apa-apa, itu keinginan saya sendiri. Keinginan sendiri Mbak Ocha. Sekarang saya tanya kepada Mbak Ocha, kenapa Mbak Ocha ingin masuk Islam? Kalau Mbak Sela tadi kan tak tanya, kenapa Mbak Sela mau masuk Katolik? Nah, jawabannya kan lucu. Sekarang saya tanya, kenapa Mbak Ocha mau masuk Islam?
Ya, sebenarnya dari SMP sih. Soalnya kan keluarganya bapak kan juga Islam. Oh, di Banyuwangi? Di Kerembung. Di Kerembung? Oh, Kerembung? Sidoarjo situ? Loh, keluarga apa? Keluarga besar? Keluarganya bapak. Keluarganya bapak sana? Terus? Sebenarnya keluarganya ibu itu ada yang Islam. Kayak tergantung ikut gitu loh, terserah mau. Oh, berarti karena keluarga besar dari bapak yang di Kerembung itu Muslim, maka Mbak hari ini masuk Islamnya insya Allah aman gitu ya? Oke, baik, Alhamdulillah. Terus habis itu ada alasan lain tambahan yang menjadi motivasi Mbak Ocha masuk Islam? Ya, mau nikah juga sih. Mau nikah juga, oke. Terus habis itu saya nanya sekarang, Mbak Ocha, apa yang sudah diketahui tentang Islam? Ya, kadang dengar ceramah gitu sih. Di TikTok gitu. Yang di TikTok itu. Siapa Tuhannya orang Islam? Namanya sudah tahu belum? Nama Tuhan orang Islam Allah, betul. Siapa nama nabinya orang Islam? Muhammad. Sekarang saya tanya, siapa Tuhannya orang Katolik? Yesus. Siapa nabinya orang Katolik? Nggak apa-apa. Memang umum Mbak, umum. Jadi jawaban Mbak Ocha ini umum. Semua orang Kristen sama Katolik, begitu saya tanya, siapa Tuhannya orang Kristen? Jawabannya Yesus. Siapa nabinya orang Kristen? Kadang mereka bingung untuk jadi membedakan antara siapa Tuhannya, siapa nabinya orang Kristen dan Katolik itu bingung. Ini Yesus ini nabi atau Tuhan? Nah itu menjadi persoalan. Mbak Ocha dalam kekatolikan, Mbak Ocha seringkali menjumpai ya Tuhan, pasti jawabnya tadi Yesus tadi kan? Iya. Siapa Tuhan Anda? Jawabnya Yesus. Terus siapa lagi Tuhannya orang Katolik? Yesus aja. Yesus aja? Iya. Nah, kalau Mbak dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berapa berarti? 4. 4 sama siapa? Bunda Maria? Iya. Itulah. Orang Kristen, saudara kita, Kristen dan Katolik, itu masih bingung, ambigu ini berapa jumlah Tuhan? 3 atau 1 atau 3 atau 4, begitu. Bahkan Mbak tidak salah tadi, Mbak nyebut 4 tadi nggak salah, asli tidak salah dan tidak ada yang menyalahkan. Karena di dalam kekatolikan Bunda Maria itu juga dikultuskan. Silakan diketik ya, mungkin Mbak punya Google. Nah, Mbak Serla nggak apa-apa, diketik, tolong diketik. Ya. Theotokos, nah, gitu. Theotokos. Muncul nggak? Ya. Apa tulisannya? Artinya? Orang yang melahirkan seseorang yang adalah Allah. Jadi dia ada tulisan di situ ibundanya Allah, ya kan? Iya. Jadi Theotokos itu adalah istilah yang disematkan untuk Bunda Maria. Itu namanya Theotokos, artinya ibundanya Allah. Nah begitu. Jadi pengkultusan kepada Maria itu memang sangat tinggi sekali. Jadi tak heran kalau ada beberapa saudara kita dari Katolik itu bahkan menambahkan Tuhannya itu juga Bunda Maria ini masuk dalam kategori ketuhanan ya, level ketuhanan. Baik.
sebelum kita mulai kegiatan pensyahadatan, nanti Ustadz Aziz akan mensyahadatkan. Ada pertanyaan tidak, Mbak Ocha? Silakan. Tidak ada. Sudah tahu belum kalau di dalam Islam itu Yesus itu punya orang Islam juga? Enggak. Tidak tahu ya. Enggak. Dalam Islam Yesus itu punya orang Islam juga. Jadi kalau kita ada kajian perbandingan agama, ya, kita sering bilang Yesus, 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 Yesus. Itu tidak masalah, karena Yesus itu adalah bagian dari kami. Bahkan ada di dalam hati sanubari kami. Orang yang kami cintai ini, orang Islam. Ya, tidak sempurna atau batal iman orang Islam jikalau tidak menghormati atau tidak cinta kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus itu bagian dari orang Islam. Sudah tahu belum nama asli Yesus siapa? Indri. Iya. Oh, bukan Indri. Kalau itu ya itu bahasa Latinnya ya. Iya. Yang nama asli Yesus sudah tahu belum? Tidak tahu. Nama aslinya adalah Isa alaihissalam. Itu justru nama aslinya. Kalau nama Yesus itu dipertanyakan karena Yesus itu adalah bahasa Yunani dan atau bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya Jesus ya. Bahasa Latinnya Iesus ya. Iesus. Bahkan ada yang menyatakan bahwa bahasa Latinnya itu kalau dipisah-pisah ya. Ie dipisah, sus dipisah. Itu kalau diterjemahkan itu artinya sangat menghina sekali. Saya tidak tahu siapa dulu yang pertama kali memberi nama Nabi Isa ini dengan sebutan Yesus. Ya. Nama Yesus itu sebenarnya bukan nama Nabi Isa, karena Yesus itu kan bukan orang Latin, ya kan? Bukan orang Yunani, ya kan? Dia orang yang hidup di dataran Timur Tengah sana, di Palestina, ya. Dan dia orang Bani Israel, namanya itu adalah Isa alaihissalam. Kita lepas dari bahasa-bahasa yang lain sudah. Misalnya ada yang menyebut Yesus itu nama aslinya Aiso the Mesiho, misalnya naskahnya seperti itu. Tapi lebih asli mana? Nama Isa sama nama Yesus? Lebih asli nama Isa. Baik, karena Mbak masih baru belajar ya tentang Isa, tentang Yesus ya. Jadi intinya adalah Yesus itu adalah orang soleh. Dia bukan Tuhan. Dia adalah orang baik. Dia adalah Nabi, Rasul, utusan Allah. Ini nih, pakai mana dasarnya? Di sini dasarnya. Kita jadi tahu siapa Yesus yang sebenarnya dari sini nih nanti. Nah, kalau kita bertanya kepada orang, itu belum tentu bisa menjadi dasar yang tepat. Tapi kalau kita bertanya kepada Yesus sendiri, ya di sini, maka itu akan menjadi bukti otentik dan tervalidasi. Ya kan? Misalnya Mbak tanya ke orang Islam, tanya ke saya, Yesus itu Nabi atau Tuhan, gitu kan? Belum tentu omongan saya benar, ya kan? Bisa-bisa itu opini, ya kan? Tapi kalau bertanya kepada Yesus sendiri, di sini nanti kita akan jadi tahu siapa Yesus itu, dia Nabi atau Tuhan. Nah, gitu. Baik. Intinya Mbak, intinya adalah tidak ada satupun ayat di Bible ini, ya, setebal ini, Bible setebal ini, yang Yesus menyatakan sendiri secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada Mbak. Berhadiah 1 triliun kalau dapat satu saja ayat ya, yang Yesus sendiri menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun. Mbak enggak nanya ke saya, duitnya dari mana gitu? Enggak. Iya, duitnya dari mana? Duitnya dari mana?
Ya karena memang ayatnya tidak ada. Makanya saya berani. Duitnya dari mana? Ya memang ayatnya tidak ada. Begitu. Kalau ayatnya ada berbahaya, Mbak. 1 triliun dari mana nanti duitnya? Begitu. Yang ada adalah, terus kemudian begini, ada beberapa romo atau pendeta ya di YouTube itu. Oke, Anda bilang, katanya begitu, mengomentari tentang saya tadi itu. Oke, Anda bilang bahwa di Alkitab tidak ada yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus adalah Allah, gitu kan? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Sekarang ada nggak ayatnya itu yang Yesus menyatakan bahwa dia bukan Tuhan? Nah, itu dia. Itu tantangan dari para pendeta dan pastor itu. Ada tidak? Coba carikan ayatnya. Yang bahkan pernah dulu, tantangannya dulu ada orang yang bersedia masuk Islam kalau saya bisa mendapatkan ayatnya. Yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Ada mbak ayatnya? Kira-kira ada apa tidak? Di sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Ada ayatnya, Mbak. Ayatnya Matius pasalnya 7, ayatnya Matius ayatnya 21. Matius pasal 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, justru orang yang memanggil Tuhan, Tuhan kepada Yesus, itu justru yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang masuk surga adalah yang menjalankan kehendak Allah atau perintah Allah, kehendak Bapa, kehendak Allah itu. Lanjut sekarang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalipun pembuat kejahatan. Jadi pada hari terakhir nanti kan ada nubuat ya, nubuatnya di Alkitab ini, nubuatnya orang Kristen bahwa Yesus akan datang lagi untuk yang kedua kali nanti. Pada hari terakhir, pada hari menjelang kiamat itu Yesus akan turun lagi. Yesus bilang ya, nanti akan ada banyak orang. Jadi nanti Yesus datang ke sini untuk mengadili. Dia akan menjadi hakim yang bijaksana. Dia akan cari-cari siapa yang menyebut dirinya Tuhan, nanti sama dia diadili. Jadi Yesus nanti akan menemukan orang-orang pada hari terakhir itu berseru ya kepada Yesus Tuhan gitu kan. Terus kemudian bernubuat dengan nama Yesus ya. Kemudian mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus dan seterusnya. Itu justru sama Yesus nanti akan dimarahi. Dan sama Yesus akan berterus terang. Ini dia bilang sendiri, nanti aku akan berterus terang. Ya sudah belak-belakan nanti Yesus bilang bahwa mereka itu ya, aku tidak pernah mengenal kalian, kata Yesus. Dasar engkau pembuat kejahatan. Kalau di versi Alkitab yang terbaru, ini Alkitab TB2 ya, itu Yesus marahnya begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Justru yang menyebut Yesus Tuhan itu adalah mereka yang melanggar perintah Allah. Terus kemudian ada saudara kita dari Kristen yang menganggap bahwa ini adalah seruan untuk orang munafik. Ini hanya ayat ditujukan untuk orang munafik saja. Pertanyaannya adalah, ada tidak di sini, di ayat ini, satu perikop ini yang memang menyatakan bahwa ayat ini adalah untuk orang munafik? Tidak ada. Justru yang di ayat 24-nya coba dibaca. Justru ini ayat adalah untuk semua orang, untuk semua umat. Ya. Ayat 24-nya.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Iya, jadi semua orang ya, bukan hanya untuk orang munafik ya. Ini ayat ini untuk semua orang ya, yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia akan seperti orang bijaksana. Dia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi mendirikan rumah di atas batu itu bukan persoalan yang mudah ya. Jadi di atas batu bikin rumah, bagaimana pondasinya dan seterusnya itu adalah hal yang sulit. Yang bisa mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana. Oke, baik. Terakhir Mbak, terakhir ya. Saya hanya memberikan beberapa ayat saja yang Mbak tidak akan pernah lupa sepanjang hidup Mbak. Tidak akan pernah lupa. Jadi kalau di Al-Quran, ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran, Mbak baca surat Maryam ayatnya 30. Nah, coba saya bacakan yang Arabnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih tahu Mbak Serla, Maryam ayat 30. Ayat 30. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu coba Mbak bisa baca yang Mbak Serla? Bisa baca Arabnya? Bisa. Oh bisa. Kenapa mau masuk Katolik tadi? Coba penasaran saya tadi. Mikrofonnya diarahkan ke Mbak Serla. Yang mana? 30. 30 sampai 31. Qala inni. Saya ngaji. Ngaji. Waduh, Enggak apa-apa. belum fase saya. Enggak apa-apa. Supaya menjadi contoh untuk Mbak Ocha. Belum fase saya. Enggak apa-apa. Serius nggak bisa. Enggak apa-apa. Salah-salah saya benarkan. Nggak bisa Pak. Serius. Serius nggak bisa Pak. Loh, katanya tadi bisa. Enggak boleh bohong. Ayo. Nggak bisa. Bisa. Ayo coba Pak Ola. Coba Pak Ola. Ya. Yang lupa selalu. Enggak apa-apa. Nanti misalnya ini nanti hasilnya terlalu jelek, nanti saya cut, saya potong. Enggak. Nggak usah Pak. Nggak usah. Enggak apa-apa. Baca aja. Penasaran soalnya saya. Ya, bacakan ayat artinya saja Mbak Ocha ya. Mbak Ocha atau Mbak Serla? Mbak Ocha. Mbak Ocha. Fase. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia Isa ya. Dia Isa. Isa siapa tadi Isa itu? Nabi Yesus ya. Isa siapa tadi? Kalau Isa itu? Nabi. Ya, nama lainnya Isa itu? Yesus. Ya. Coba dia Isa Berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Iya, Al-Quran itu langsung cespleng sekali ya. Allah itu menjadikan aku nabi, kata Nabi Isa. Coba yang ayat berikutnya dibacakan yang keras Mbak. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nabi Isa ya. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu kan kata Nabi Isa, Allah memerintahkan kepadaku untuk salat dan membayar zakat selama hidupku, seumur hidupku, kata Nabi Yesus. Berarti pertanyaannya, Yesus itu sholat atau tidak? Sholat. Yesus itu sholat. Itu versi Al-Quran. Pertanyaan saya, di Alkitab ini ada nggak Yesus sholat? Tidak ada. Nggak ada? Serius?
Serius? Tidak tahu. Di Alkitab ini ayatnya Yesus itu sholat itu bertebaran banyak sekali, Mbak. Di sini saya tunjukkan ya. Yang pertama, Yesus sholat subuh, Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ya, Yesus terbangun dan Yesus berangkat ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ini masih pagi nih, tapi masih gelap. Ini malam atau pagi? Pagi. Pagi, tapi kok gelap? Coba, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ini pagi atau malam? Pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta, betul. Kalau pagi-pagi buta, bahasanya itu apa kira-kira? Subuh. Subuh, betul sekali. Yesus bangun dari tidurnya dulu. Dia berangkat ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi itu apa? Tempat yang nyaman dia untuk beribadah. Sekarang di Bible itu diajarkan sholat zuhur, Mbak. Kisah para Rasul. Jadi Yesus itu mengajarkan subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Di situ Kisah para Rasul pasal 10 ayat 9, Mbak. Kisah para Rasul, KIS ya. Coba Mbak Serla yang baca habis ini. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yop, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Coba, siapa ini? Ini murid-muridnya Yesus ini. Termasuk yang disebutkan di situ adalah Petrus. Jam berapa dia tadi? Sholat? Kira-kira pukul 12. Pukul 12. Tengah hari pada siang hari. Dan Petrus ngapain di sana? Ke atas rumah untuk berdoa. Berdoa. Petrus itu murid Yesus. Yang ngajarkan sholat itu Yesus. Murid-muridnya juga sholat. Zuhur itu wajib sholat. Diajarkan untuk beribadah. Ya. Sekarang sholat asar, Mbak. Sekalian, Mbak Serla. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pada pukul 3. Coba diulang, Mbak, yang keras, Mbak. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pukul 3 petang, sore ya? Iya. Petang itu menjelang maghrib, pukul 3, berarti sore ya? Kira-kira sholat apa itu? Asar. Sekarang sholat maghrib, Mbak. Oh iya. Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau di situ pada waktu apa? Hari sudah malam atau apa? Sudah malam. Sudah malam. Di sini menjelang malam, Mbak. Coba dibaca. TP2. Itu Alkitab sama, terbitannya sama. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia terbitnya sama. Tapi sama Alkitab sama LAI diperbaharui. 14 ayat 23. Namun Yesus sama sekali tidak menjawab murid-muridnya. 14 ayat 23, Mbak. Oh Yesus ini. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Menjelang malam. Waktu apa itu kalau menjelang malam? Maghrib. Sholat isya ya. Dalilnya ada di kitab Markus pasalnya 14 ayatnya 33 sampai 39. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Kalau yang terakhir tadi adalah pada waktu Isya, sholat malam. Dan Yesus Kristus itu ya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, apa itu? Sholat maghrib, terus Isya. Dan semuanya itu Yesus itu melakukannya atas dasar perintah Allah, dan ada traktatnya. Dia mengikuti ajaran itu sesuai dengan ajaran para nabi dan rasul zaman dahulu. Di mana di sini ada tata cara sholat. Percaya tidak kalau di Bible ini ada tata cara sholat seperti orang Islam sholat lengkap? Ada tidak? Tidak ada ya? Ada. Nehemia pasalnya 8 ayat 6. Coba Mbak bacakan. Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Nah, stop dulu. Ezra itu adalah nama nabi. Pernah dengar nama Ezra? Apa itu? Nama nabi. Kalau di Al-Quran pernah dengar nggak istilah nama Ezra? Uzair. Ya sama seperti Yesus jadi Isa jadi Yesus, Musa jadi Moshe, ya, Nuh jadi Noh, ya, ya gitulah. Terus siapa lagi? Ibrahim jadi Abraham, ya kan? Isa jadi Yesus, kayak tadi itu, ya. Terus kemudian kalau Nabi Muhammad orang Turki menyebutnya Mehmet. Terus kemudian apa lagi? Ya banyak ya. Ini Mbak pernah tahu ini nggak? Kata-kata apa ya? Istilah Nabi Elia. Elia itu Nabi Ilyas. Tahu nggak Nabi Yahya? Pernah dengar Nabi Yahya? Pernah. Yohanes. Di Alkitab namanya Yohanes. Kalau di Islam namanya Yahya. Yohanes. Ya itu untuk tambahan informasi ya. Kayak tadi ini Uzair jadi Ezra. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena Ezra berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Jadi Ezra itu berdiri nih, terus di bawahnya itu umat sedang duduk. Berarti Ezra ini ngapain? Kira-kira? Ezra berarti ngapain? Ezra berdiri nih, dia lebih tinggi daripada semua orang itu. Jadi imam, betul. Dia jadi imam, Ezra itu. Wahai para hadirin, hamba Allah yang saleh, begitu. Dia menjadi imam di situ. Dia sedang berkhutbah, dia membuka kitab, ya kan? Terus lanjut. Berapa tadi Pak? Yang 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia masih membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jangan dilepas ya. Semua orang bangkit berdiri. Ezra masih membuka kitab, tiba-tiba orang-orang berdiri. Apa namanya, Mbak? Qomat.
iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya kan. Yang ada kata qamatis shalah, orang-orang bangkit berdiri untuk persiapan sholat. Nah, ini tata cara sholat, Mbak. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin. Amin. Stop dulu. Ezra jadi imam kan di situ? Ya. Jadi imam, dia di depan, paling depan sendiri, belakangnya itu para makmum jemaat. Lalu Ezra memuji Tuhan. Dia memulai tata cara peribadatan tadi dengan memuji Tuhannya. Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Bahasa Arabnya itu Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ada sesi di jemaat di belakang itu, mereka berteriak amin. Itu aminnya 2 kali karena merepresentasikan di belakang itu ada banyak orang. Amin. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Setiap gerakan mengangkat tangan. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, rukuk, membungkukkan diri dan sujud menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan. Pertanyaan saya sekarang, ada Allahu Akbar, amin. Setiap kali gerakan mengangkat tangan, Allahu Akbar. Terus rukuk, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Tertera di situ dengan muka sampai ke tanah sujudnya. Pertanyaan saya, di bawah kolong langit yang begitu besar ini, di atas hamparan bumi yang begitu luas ini, agama mana yang tata cara sholatnya itu seperti itu? Islam. Di gereja Katolik pernah tidak? Pernah bersujud di gereja waktu itu dengan muka sampai ke tanah? Tidak. Sekali saja, pernah tidak? Tidak. Pernah tidak Romo, ayo para jemaat kita bersujud dengan muka sampai ke tanah sebagaimana Nehemia pasal 8 ayat 6? Pernah tidak? Tidak. Pernah. Inilah ajaran Yesus yang sebenarnya. Engkau akan hari ini akan pulang ya, bersama Mbak Serla yang dulu tertarik jatuh cinta kepada Katolik. Kalian berdua hari ini akan pulang ke Islam dan akan meneladani Yesus Kristus alaihissalam dengan teladan yang sebenar-benarnya, dengan ajaran Tuhan, ajaran Allah yang sebenar-benarnya, yang selama ini dibelokkan, yang selama ini malah tidak ditaati, yang selama ini malah tidak dibaca, tidak dikerjakan. Coba pernah baca, pernah dengar tidak di gereja Yesus sholat subuh tadi kayak itu? Tidak ada. Masih ada banyak dalil yang lain, Mbak. Yesus itu kalau sholat itu bersujud, ada di sini Matius pasal 26 ayat 39. Yesus sholat tahajud, ada di sini Lukas pasal 6 ayat 12. Ada semua ini. Yesus rajin sholat tahajud, di sini ada. Pernah dengar tidak khutbah di gereja mengajarkan tentang tata cara sholat seperti ini? Tidak ada. Engkau hari ini akan pulang kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Kepada Ustadz Aziz, monggo Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Mu'alaf Center Hagia Sophia, pecinta Kristologi, alhamdulillah pada malam hari ini ada seorang hamba Allah yang akan kembali ke Islam. Yang dulu ketika lahir fitrahnya itu memang Islam, tapi karena orang tua, karena lingkungan, maka Mbak Ocha itu tidak dalam Islam, ya, tidak dalam fitrahnya. Maka malam hari ini beliau ingin menyatakan diri menjadi seorang muslimah. Betul ya Mbak ya? Nama lengkapnya siapa? Ocha Belia Murti Indani. Ocha Aprilia. Ocha Belian Murti Intani. Oh,
Ocha berlian. Tidak pakai R. Belian aja. Oh, belian, saya pikir berlian. Aslinya mana, Mbak? Orang mana? Iya, belian. Beli. Iya, belian. Beli. Baik, sudah. Jadi Mbak Ocha Belian ini kelahiran tahun berapa, Mbak? 99. Kelahiran tahun 99. Kedua orang tuanya agamanya apa? Katolik. Katolik. Dua-duanya masih Katolik. Iya. Mbak, Tapi bapak jarang sih kalau ikut ke gereja. ya tapi statusnya Katolik. Iya. KTP aja sih. KTP aja. Ada berapa bersaudara? Aja. Sendirian? Anak tunggal ini berarti? Iya. Baik. Kemudian tertarik ke Islam karena apa, Mbak? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya, nggak ada yang memaksa ya, Mbak ya. Baik, saya akan tuntun bersyahadat setelah tadi mendapatkan arahan dari Pak Ipung. Nanti setelah syahadat saya mau nambahkan sedikit ya untuk pemantapan 5 menit paling ya, untuk kelengkapan aja. Baik, Mbak Ocha sudah belajar syahadat belum? Sudah. Coba saya tuntun, saya ulangi dulu. Nanti kalau sudah bagus baru kita ucapkan dengan serius ya. Iya. Coba ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Baik, sudah bagus. Baik pemirsa, mari kita lakukan prosesi pensyahadatan Mbak Ocha Belian pada malam hari ini.